Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 10, ing video iki Pak Wali arep ngandharake materi sing kepapat, yaitu ngenani teks deskripsi ngenani omah adat Jawa ya. Jadi di video yang kesekian kali ini Pak Wali akan memulai untuk menjelaskan materi yang keempat, yaitu materi tentang teks deskripsi tentang rumah adat Jawa. Nah, ini sadurunge kayak biasanya tak andharake luwih dhisik babagan kompetensi dasar lan tujuannya ya. Akan saya jelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuannya. Jadi untuk materi ini terdapat di KD 34 dan 44 ya. KD 34 ini untuk pengetahuan dan 44 ini adalah untuk keterampilan. Bunyinya adalah menelaah teks deskriptif tentang rumah adat Jawa ya. Ini untuk KD pengetahuan. Untuk teks untuk yang KD keterampilan ya, KD keterampilan bunyinya menanggapi dan menceritakan kembali isi teks deskriptif tentang rumah adat Jawa. Nah, diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu mampu untuk menjelaskan bagaimana teks deskriptif itu ya, atau teks deskripsi itu bagaimana. Dan selain itu juga diharapkan kalian juga mampu untuk menjelaskan bagian ya, serta filosofi-filosofi yang ada di dalam rumah adat Jawa. Oke, ini sekilas mengenai kompetensi dasar lan tujuan. Oke, video ini mungkin simple bae ya. Jadi sing arep dirembuk gor ono telu ya. Jadi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari di video ini hanya ada 3 poin saja. Yang pertama adalah mengenai apa itu teks deskripsi ya. Yang kedua, bagaimana bentuk rumah adat Jawa ya. Bentuk itu nanti saya akan tampilkan bagaimana arsitekturnya berupa foto ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana bagian dari rumah adat Jawa itu sendiri ya, hanya ada 3 ini yang akan kita rembuk bareng-bareng. Diwiwiti saka teks deskripsi ya. Teks deskripsi deskripsi iki ya asale saka basa Latin descripere ya, kang tegese nulis utawa njlentrehake sawijining bab utawa perkara ya. Jadi deskripsi ini berasal dari bahasa Latin descripere ini ya, berarti apa? Berarti menulis ya, atau menjelaskan suatu hal atau permasalahan. Nah, mula teks deskripsi iku tulisan utawa karangan kang isine nggambarake samubarang papan, kahanan utawa barang kanthi tetembungan. Nah, maka teks deskripsi itu adalah tulisan ya berupa karangan berisi penggambaran tentang sesuatu ya, bisa itu tempat ya, sesuatu itu berarti benda ya, terus kahanan atau keadaan ya, atau benda dengan kata-kata. Nah, dengan kata-kata jadi menceritakan tentang hal-hal tadi itu, ada benda, ada tempat, suasana dan lain sebagainya. Itu adalah teks deskripsi. Terus menurut hasil penelitian, nah ini saya ambilkan dari sebuah jurnal di tahun 2012. Jurnal ini adalah tulisan ilmiah ya, hasil dari penelitian, dari riset kang kapaca ing jurnal arsitektur komposisi sasi Oktober volume 10 nomor loro. Nah, jadi di dalam jurnal ini ya, dalam penelitian ini disebutkan bahwa arsitektur dari rumah Jawa itu pada dasarnya itu hanya ada 5 ya, ada 5 bentuk saja. Yang pertama adalah bentuk tajuk ya. Tajuk ini biasanya digunakan untuk masjid. Terus kemudian arsitektur yang kedua ini disebut dengan joglo ya. Joglo ini untuk golongan orang-orang Jawa yang ningrat ya. Ningrat itu berarti priyayi ya, priyayi. Terus untuk yang ketiga adalah arsitektur limasan ya, ini untuk golongan menengah ya, golongan menengah. Terus yang keempat adalah kampung ya, arsitektur rumah kampung itu untuk rakyat biasa, dan arsitektur panggang P ini juga untuk rakyat biasa. Oke ya, jadi hanya ada 5 ini, dieling-eling: tajuk, joglo, limasan, kampung, lan panggang P ya. Surono 5 kuwi. Oke, lanjut iki bentuke atap tajuk koyo ngene iki ya. Tajuk iki biasanya dienggo masjid. Nah, iki yen kowe ngerti iki bangunan endi ya, iki bangunan Masjid Agung Demak. Nah, iki atapnya atap tajuk koyo ngene iki, bentuknya atap tajuk. Terus yang kedua mau ono atap joglo ya. Atap joglo mau kanggo daleme para ningrat ya, para orang-orang bangsawan. Nah, ini seperti ini, atap joglo seperti ini bentuknya. Di LKSmu sudah ada komplit ya untuk joglo ini, macam-macamnya ada banyak sekali, bisa dibaca di LKS. Untuk yang belum punya LKS silahkan nanti minta difotokan temennya atau
bagaimana caranya supaya kalian tahu, silahkan nanti tanya ke temannya yang sudah punya LKS. Oke, iki atap joglo ya. Terus yang ketiga mau ono atap limasan. Nah, atap limasan bentuknya iki kanggo golongan menengah ya mau ya. Atap limasan iki golongan menengah. Terus nah iki sing panggang P kalau yang ini panggang P iki untuk masyarakat biasa ya, bisa dikatakan menengah ke bawah kali ya. Ini kalau ini panggang P. Terus yang pungkasan omah kampung ya, simple wae atape ngene tok. Omah kampung iki mau macem-maceme arsitektur ya saka omah adat Jawa ya, arsitekturnya bedane sing paling ketok yaiku ana ning perangan atape ya. Oke lanjut, perangan lan fungsi omah adat Jawa ya. Jadi koyok sing wis wingi mbok waca ya ing bahan sing wis tak share. Jadi intine omah adat Jawa mligine kuwi omah joglo ya, omah joglo kuwi perangane gor ana papat sak ora-orane ya. Sing paling njaba kuwi paling ngarep yaiku pendopo ya, terus perbatasan antara perangan ngarep karo perangan jero kuwi ana pringgitan, terus ana perangan jero utawa perangan dalem, lan ana perangan wangunan sing jenenge gandok. Nah, jadi intinya rumah adat Jawa itu secara garis besar untuk joglo sendiri itu bagiannya hanya ada 4 ya, yaitu adalah pendapa ya, pendopo, terus pringgitan, perangan dalam atau bagian dalam, lan gandok ya, dan juga gandok. Nah, masing-masing ini punya fungsi sendiri-sendiri dah. Jadi fungsi ini beda-beda. Yang pertama diwiwiti saka pendopo. Ya, pendopo kuwi fungsine kanggo apa toh? Nah, fungsine kanggo nampa tamu lan dolanan bocah-bocah. Nah, ini fungsinya pendopo. Nah, pendopo kuwi nek kamu pernah delok ya, pendopo kuwi ora ana temboke. Nah, itu terbuka. Itu melambangkan keterbukaan orang Jawa terhadap masyarakat ya. Ketika ada orang yang bertamu, orang Jawa itu pintunya terbuka lebar selama orang yang bertamu itu mempunyai etika tata krama yang baik. Nah, maka orang Jawa akan welcome, akan dengan senang hati menerima. Nah, ini perangan sing paling ngarep yaitu pendopo. Terus perangan ruangan sing nomor loro yaitu diarani pringgitan ya. Pringgitan ini asalnya saka tembung ringgit. Nah, kenapa kok diarani pringgitan? Nah, amarga biasanya di bagian pringgitan ini orang-orang Jawa di zaman dahulu mengadakan pagelaran-pagelaran wayang itu di bagian ini. Nah, jadi zaman dulu kan belum ada tuh hiburan seperti sekarang ya, ono solo orjen, ono opo. Nah, itu kan belum ada. Zaman dulu hiburannya hanya ada wayang kulit ini. Nah, untuk acara-acara acara-acara seremonial, nah misalkan untuk nyunatke ya, mantu dan lain sebagainya, zaman biyen gor ono wayang kulit iki. Nah, mula ono perangan yang diarani pringgitan kanggo gelar pertunjukan wayang. Nah, terus mlebu ning perangan dalem ya, mlebu ning perangan dalem atau bagian dalam, bagian inti dari rumah joglo ya. Sing pertama engko ana sentong kiwa, sentong tengen, sentong tengah. Nah, secara umum perangan dalem itu sendiri ya berfungsi sebagai ruang untuk berkumpulnya keluarga. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ya. Yang pasti yang bisa masuk di dalam adalah orang-orang anggota keluarga dari rumah itu sendiri. Nah, terus di bagian perangan dalam ya kuwi diponto dari telu cah, dibagi menjadi 3 ruangan. Sing pertama ono sing jenenge sentong kiwa ya, sentong tengen, sentong tengah. Masing-masing ini punya fungsinya sendiri-sendiri. Sentong kiwa lan sentong tengen ya. Sentong ini artinya kamar ya. Berarti ini kamar sebelah kiri, kamar sebelah kanan, dan kamar sebelah tengah. Nah, kamar sebelah kiri dan sebelah kanan ini berfungsi sebagai kamar ya, berfungsi sebagai kamar. Bahkan ada sebuah jurnal yang menyebutkan bahwa di bagian sentong kiwa dan tengen ini digunakan juga untuk menyimpan berbagai hasil panen ya, dan juga pusaka-pusaka. Nah, itu ya, itu sekilas pengetahuan aja untuk kalian. Selain sebagai kamar, ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa sentong atau kamar sebelah kanan dan kiri ya ini digunakan untuk menyimpan berbagai hasil panen dan juga senjata ya, pusaka. Nah, dene sing sentong tengah ya, kamar di bagian tengah ini fungsinya sakral ya, yaitu untuk tempat beribadah ya, papan kanggo ngibadah. Nah, ini sentong tengah. Terus ya,
Neng sakupenge ya di sekeliling dari bangunan utama joglo kuwi ana bangunan sing diarani gandhok. Nah, gandhok iki fungsine macam-macam ya. Ya fungsine macam-macam, mengko ning skemane mengko tak gambarake sakwise slide iki. Ya gandhok iki fungsine sing pertama difungsikan sebagai kamar mandi. Ya nek ning wong Jawa ngarani pakiwan saka tembung kiwa. Nah, pakiwan berarti tempat yang digunakan untuk memfungsikan tangan kiri. Ya iki jenenge pakiwan utawa kamar mandi. Ana ku sing ngarani paturasan ya iso ya. Iki gandhok, fungsi yang pertama dari gandhok untuk kamar mandi. Selain itu, fungsinya juga bisa digunakan sebagai tempat untuk olah-olah utawa masak ya, dapur pawon, oke. Itu gandhok, fungsi yang kedua. Terus fungsi yang ketiga ya bisa juga digunakan sebagai gudang ya. Gudang ateges untuk menyimpan berbagai peralatan atau barang yang dimiliki oleh si tuan rumah. Nah, ini adalah fungsi saka gandhok sing terakhir ya. Oke, sekilas iki mau merangan lan fungsi omah adat Jawa. Niki omah adat Jawa model joglo. Nah, terus iki mau sing tak maksud skema penggambaran bagaimana penataan arsitektur dari rumah adat Jawa. Nah, sing paling ngarep mau perangane diarani pendopo ya iki. Ini kita asumsikan bahwa rumahnya ini menghadap ke sebelah kanan sini ya. Menghadap ke sebelah kanan sini. Nah, ini bagian paling ngarep iki ono pendopo. Bagian depan ini ada pendopo. Kemudian rodok menjero sithik. Nah, iki wis mulai masuk nih bangunan utama. Iki ono perangan pringgitan sing mau tak jelaske ya. Pringgitan tempat untuk menggelar pertunjukan wayang. Nah, ini merupakan bagian peralihan antara sisi luar dan sisi dalam ya, sisi dalam dari rumah atau tempat untuk privasi keluarga. Nah, ini peralihannya ada di sini. Nah, terus sak kotak iki ya, sak kotak iki, nah iki jenenge perangan dalam. Perangan dalam. Nah, ini tempat untuk berkumpulnya keluarga. Saya mau tak jelaske ya. Iki sentong kiwa, sentong tengen, sentong tengah, sentong kiwa tengen ki mau kanggo kamar ya. Sentong tengah kuwi untuk tempat beribadah. Nah, terus ning sak kupenge atau di sekelilingnya dari bangunan utama ini ada ruangan yang dinamakan gandhok utawa ana uga sing ngarani gandri. Ya, gandhok atau gandri ki padha. Jadi jangan bingung ketika nanti kalian mendengar istilah gandri. Gandri itu sama dengan gandhok. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Ya, mungkin ini bisa digunakan untuk kamar mandi atau dapur ya, atau salah satu lah, terserah dari orang yang punya rumah. Nah, ini. Oke, mbok menawa kuwi sing bisa Pak Faris andharake ngenani materi omah adat Jawa mrigine ngenani perangan-perangane. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca di LKS kalian. Untuk yang sudah punya silakan dibuka. Materinya kemarin juga sudah saya upload dalam bentuk scanan, bisa dibaca kembali ketika kalian lupa. Oke, matur nuwun, tetap semangat belajar. Kirang langkung punyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.